Assalamualaikum Ibu Satriani. Waalaikumsalam, Pak. Boleh Apa saya kabar minta ini, Pak waktunya? Sadri? Alhamdulillah baik, baik. Boleh saya boleh saya minta waktunya, Bu? Oh, boleh, boleh, Pak. Saya mau Gimana? saya mau bercerita tentang apa Hmm, yang saya rasakan akhir-akhir ini, Bu, di kelas saya. boleh, 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 boleh. Gimana nih, Pak? Apa nih yang mau Eh, dibagi hari ini, Pak Sadri? jadi begini, Bu. Hmm, Akhir-akhir ini saya hmm, merasa murid-murid di kelas saya itu kurang hmm. antusias Iya, dalam iya, iya. menerima pembelajaran dari saya, terutama Hmm, di mata pelajaran bahasa Indonesia. iya, iya. Selain itu, jumlah murid saya itu yang mengerjakan tugas itu bahkan hampir eh, beberapa ada beberapa momen itu hanya lima puluh Hmm. persen Bu yang mengerjakan tugas. Hampir setengahnya itu nggak mengerjakan tugas. Waduh, Itu. luar biasa itu, Pak ya. Oh, ya. Heeh. Oke. Ya, jadi itu ya masalahnya itu masalahnya Pak Sadri ya. Padahal Iya, bahasa Ibu. Indonesia loh bahasa persatuan kita, tapi anak-anak kok I- kayak presentasinya kurang sekali. Iya, Ibu. Baik. Memang jadi memang Mhm, bahasa Indonesia ini menurut saya ini agak sedikit mhm. susah. Memang Iya, iya. susahnya itu Mhm. dalam mentransferkan ke anak didik. Karena Oh, iya. sekarang Mhm, itu bahasa Indonesia di materinya itu rata-rata membahas tentang ide pokok. iya, iya. Nah, ide pokok itu tentunya di situ anak-anak bukan sebatas hanya bisa membaca. Mhm, mhm, Nah, anak-anak selain bisa membaca harus bisa menganalisis atau mhm, menghayati apa isi mhm. bacaan tersebut. Oh, iya, Nah, iya. itu yang menjadi agak kendala saya karena Mhm, ada beberapa murid yang saya mhm, perhatikan memang dia bisa membaca, cuma mhm. ya itu Ibu, kalau sudah saya tanyakan apa inti bacaan itu dia sudah nggak bisa menjawab itu, tapi Oh, bisa iya, iya. membaca. Jadi setiap apa ada bahasa Mhm. Indonesia itu tugas-tugas yang saya berikan itu macam kurang antusias seperti itu. Oh, iya, 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 dapat Mm. saya. Dapat saya, Pak, dapat. Jadi menurut Pak Sodri, apa nih yang diharapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Saya mengharapkan solusi Mhm, atas permasalahan saya, Ibu, tentang mhm, membangun kembali mhm, antusias murid-murid saya dalam pembelajaran, terutama dalam mata pelajaran itu mhm, bahasa Indonesia itu, Ibu. Saya ingin heeh, eh, mengharapkan solusi itu. Bagaimana caranya agar murid saya itu bisa mhm, antusias kembali? Itu luar biasa, seperti itu, Ibu. mhm, luar biasa ya, Pak, heeh. Saya salut loh sama Pak Sodri begitu besar rasa cintanya kepada siswanya sehingga, eee, harus mencari tahu, apa yang menyebabkan anak saya seperti ini. Nah, menurut Bapak, hal apa yang membuat, eee, anak-anak ini atau murid-murid ini kurang antusias dengan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas Bapak? Ya. Jadi, Bu, saya sempat Mhm, merenung, saya sempat merefleksi. eh mhm, Kira-kira apa ya yang menjadi penyebabnya murid-murid saya itu kok macam kurang bergairah atau kurang antusias dalam bahasa Indonesia ini? Jadi saya sempat mhm, melakukan refleksi diri saya karena memang ibu mmm, terkendala memang dari apa materi yang harus saya ajarkan terkait gagasan pokok, ide pokok, mhm, sehingga saya hanya berfokus ke apa teks-teks yang begitu banyak, bacaan-bacaan, mhm, eh, bacaan-bacaan yang begitu banyak, cerita-cerita yang begitu mhm, banyak, sehingga mhm, saya pikir murid merasa bosan, merasa kayak mhm, monoton. Saya terlalu banyak mhm, bercerita. Eh, Bahkan mhm, ada satu teks itu saya sudah coba membacakan secara utuh. Itu mhm, hampir setiap bahasa Indonesia karena memang untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran terkait gagasan pokok ini memang agak sedikit menantang bagi saya. Sehingga
saya hanya fokus di itu tadi, Ibu. Mhm Sedikit-sedikit saya masuk langsung, saya memberikan teks, saya mhm mhm membacakan, mhm anak-anak diberikan teks bacaan, harus membaca. mhm Sehingga mhm. mungkin di situ murid merasa monoton, merasa bosan. Saya terlalu banyak bercerita tentang teks, sehingga murid merasa tidak antusias. Iya, karena kebanyakan Bapak yang aktif kan? Seperti itu? Heeh, iya. Mhm, Jadi memang benar bingung itu. Ibu ya. Jadi memang kalau anak-anak yang saya lepas untuk membaca, kadang Heeh mereka hanya membaca. Tapi kalau kalau saya yang ambil peran di situ Ibu, saya hanya fokus ke saya. Jadi heeh. saya terlalu banyak ambil peran tanpa melibatkan murid. Heeh, benar Pak. Jadi dalam satu proses itu kadang ya itu Mhm. tadi, eee, saya hanya ngoceh aja itu. Jadi saya pikir, "Wah ini, Iya iya iya. apakah ini ya yang menjadi, Mhm menjadi, penyebab anak-anak tidak mhm antusias atau merasa bosan?" Begitu, Ibu. Dan itu memang mhm terbukti pada mhm saat saya mhm. kasih tugas, waduh, hampir 50% Ibu tidak mengerjakan tugas. Apalagi bahasa Indonesia ya, Pak, ya, kalau teksnya itu tugasnya itu hampir satu halaman itu bacaan ya kalau bahasa Indonesia. Iya, Itu begitu dia, Pak, ya? hampir bacaan heeh, banyak Heeh, bacaan. Jadi benar, Pak. memang Kalau saya juga saya itu perhatiin begitu. heeh, betul. Heeh. Bagaimana, Ibu? Mmm, mhm mhm. Aduh, karena saya fokus fokus di Heeh. situ jadi, hampir bahasa Indonesia itu saya kasih mereka bacaan 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 terus, itu pun cuma teks-teks, ya teks yang hanya di buku. Di buku itu ya jadi hanya teks saja, jadi Mhm. mereka merasa bosan, kok setiap hari kok membaca terus, nggak ada yang lain, Mhm mhm. gitu. Benar, Pak, benar. Terlalu fokus heeh. Jadi saya Karena agak anak-anak itu sedikit kan suka yang, berbau-bau sesuatu yang baru ya. iya iya, Ibu, Apalagi betul anak betul SD loh, Pak, betul. itu, Pak. Iya, betul sekali. Mmm, Aduh. mhm mhm. Itu jadi ya seperti Ibu yang saya alami, akhir-akhir ini. Mmm, mhm. Kalau begitu mendengar, cerita tadi, dari Bapak yang mengalir, menurut Bapak, apa nih yang bisa membuat, murid Bapak ini bisa antusias dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia? Kalau tadi, medianya, sumber belajarnya kan tadi buku teks ya, Pak, ya? Atau buku Iya iya. teks. Nah, kira-kira menurut Bapak, eee, yang apa yang bisa Bapak lakukan nih untuk dapat anak-anak ini supaya bisa, antusias belajarnya, bahasa Indonesia ini, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan? Inovasi apa yang bisa Bapak buat? Saya itu Ibu, saya itu Mhm sebenarnya saya itu menginginkan, mhm. pembelajaran itu yang asik, yang tidak Mmm, monoton, tidak mhm membosankan heeh. mhm. Jadi saya itu, pengen sekali mau, melakukan pembelajaran itu yang Mhm. melibatkan murid, Ya, heeh. berpusat kepada murid, Benar murid itu, Pak. aktif dalam pembelajaran, terutama itu, Iya eee, saya pengen menselingi atau iya, mengisilah, mengisi menyelingi. Iya iya iya, mengisi benar. adanya itu ice breaking, Bu, yang, Heeh, seperti yang kita pelajari harus ada ice breaking-nya atau ada games-games, supaya mhm pembelajaran mhm. lebih menarik. Ya, itu yang kadang saya inginkan, yang saya pengen lakukan lah, Ibu, seperti itu. Wah, luar biasa itu, Pak. Kalau itu, Pak, saya sependapat dengan Bapak. Saya senang sekali loh kalau misalnya mendengar jawaban ini, keinginan Bapak itu luar biasa loh. Nah, saya sependapat kalau dalam hal ini saya sependapat dengan Bapak. Kemudian menurut Bapak langkah konkret yang bisa, eee, Bapak buat untuk, anak-anak itu supaya, kita tahu bahasa Indonesia ini Pak, ini memang banyak teks cerita, banyak membaca, ya seperti itu ya bahasa Indonesia. Jadi langkah Iya. konkret apa yang menurut Bapak, bisa Bapak lakukan di kelas supaya anak-anak ini tidak bosan dengan pelajaran bahasa Indonesia? Iya betul, saya, sangat ingin melakukan, eee, selain tadi pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan, ada ice breaking-nya, tapi, Mhm,
saya mengharapkan melakukan sumber belajar itu bukan hanya di buku teks. Itu yang Benar, Kak. menjadi menjadi penyebab mungkin ya hasil refleksi saya bahwa sumber belajar itu di bahasa Mhm, Indonesia kebanyakan di buku mhm, teks, sehingga mereka kurang menarik. Jadi langkah konkret saya akan sedikit menampilkan cerita-cerita yang eh, video-video pembelajaran. Di situ ada ceritanya. Jadi mereka mhm, tidak tidak hanya membaca, tapi mereka di situ dari video cerita mhm, suatu cerita apa namanya cerita-cerita rakyat, tapi dalam bentuk video mhm. pembelajaran. Seperti itu, Bu. Iya, Saya iya, pikir iya. seperti itu. Jadi eh, tanpa harus membaca, mereka melihat sebuah film. Karena kan sekarang Ibu anak-anak kan lebih suka ke Mhm, TikTok biasanya, ke video-video itu. Jadi mhm, saya ingin mencoba sumber belajar atau pembelajaran itu tidak berfokus pada buku teks saja, tapi heeh, saya mengambil referensi dari YouTube, dari mhm, TikTok. mhm, Itu kan banyak referensi terkait mhm, benar, Kak, cerita-cerita benar. rakyat. Iya, Mhm, benar dengan tuh, Kak, mhm, cerita-cerita rakyat. Jadi mereka tidak hanya fokus membaca tok, bisa melihat video. Biasanya kalau saya lihat-lihat, mereka akan mhm, lebih lebih menghayati kalau menonton seperti itu, video-video cerita. mhm. Itu Ibu. Iya, Karena benar. memang saya perhatikan mereka kalau ada yang viral-viral di TikTok, mereka sering sebut di kelas. Jadi, oh, Senang ya, ya, Pak, ya? ya, Senang gitu? tenang mereka. Apa Heeh, yang lagi tren, apalagi heeh, biasanya kalau ada jogetan-jogetan yang lagi tren atau ada istilah-istilah yang tren di TikTok, itu kadang mereka sebutkan di kelas. Jadi saya pikir, oh, saya bisa melakukan ini di pembelajaran, berarti kenapa tidak cerita itu yang mhm. maunya sebelumnya teks, saya rubah menjadi sebuah video. Jadi mereka secara tidak Diadopsi, ceritanya langsung, diadopsi nih, Pak? iya, Mhm. iya Iya, betul heeh, sekali, betul sekali. Jadi secara tidak heeh, langsung mereka itu alam bawah sadar mereka menonton. Setelah hasil menonton itu mungkin saya bisa menanyakan apa eh, isi cerita tersebut, tokoh-tokohnya mhm, siapa, seperti mhm, itu kan benar. di mana tempatnya itu. Kadang di teks itu karena memang daya 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 analisisnya masih rendah, sehingga kalau mereka hanya baca teks, pas saya mau tanya siapa tokoh di cerita itu, mereka kadang ada yang bisa, yang mungkin Mhm, kemampuannya sudah di atas, mereka bisa jawab. Tapi ada juga yang bingung-bingung. Tempat kegiatannya di mana, kapan mhm, kejadiannya, itu apalagi itu berkaitan tentang selain gagasan pokok, berkaitan tentang pelajaran kayak kapan 5W apa 5W satu mhm, h mhm, seperti itu. Kapan mhm. kejadiannya, siapa yang terlibat itu. Seperti itu, Ibu. Jadi saya akan mencoba mengadopsi dari yang maunya hanya teks di buku, saya akan coba Mhm. menampilkan sebuah video-video cerita-cerita rakyat seperti itu. Luar biasa ini Pak Sedri. Ya, Ya memang Pak, karena anak-anak itu kan, seusia mereka itu memang lebih suka, eee, dilihat, didengar, dilihat, dan dirasakan. Nah anak-anak iya itu, betul. apalagi kalau cerita Bapak tadi itu mengadopsi sesuatu itu kemudian dimasukkan ke, pembelajaran Bapak dari basis, teknologinya itu dibawa ke pembelajaran Bapak itu luar biasa sekali menurut saya. Eee, Iya, rencana yang luar biasa Pak Sedri. Nah, tadi kan ini gini Pak, tadi kan ceritanya Pak selain anak-anak ini antusias, juga di tugas juga mereka kurang kurang antusias ya mengumpulkan tugas. Nah, boleh nih saya tanya Pak Sodri, selama ini Bapak ini kalau misalnya memberikan, tugas kepada anak-anak itu, eee, tugasnya itu berbentuk apa nih, Pak? Apa iya. bisa Jadi diceritakan? Heeh, sebelumnya saya eh, waktu memberikan tugas itu yaitu Ibu dari teks heeh, langsung mhm, pertanyaan-pertanyaan. soal Seperti gitu? jadi jadi Heeh, selain soal, nyusun kuas, soal semua. iya. Jadi selain teks bacaan, langsung lembar kedua soalnya banyak sekali. Jadi Apalagi kalau panjang. tanpa memberikan sumber-sumber belajar yang beragam. Jadi memang di situ juga kayaknya penyebab juga Bu ya, penyebab sehingga Heeh, anak-anak heeh. kayaknya kurang entah itu mereka bingung atau tidak bisa Mhm, mengerjakan itu. Jadi seperti itu. Aduh, mhm. aduh, aduh. Iya, sebenarnya di tugas ini juga Pak, mungkin anak-anak,
apa ya, kurang bersemangat mengerjakan ya karena, soal yang Bapak sajikan juga itu masih, memakai teks yang panjang, tulisan tidak Iya, bervariasi, seperti itu. Nah, luar biasa iya. rencana Bapak tadi, jadi mudah-mudahan di ke depannya itu, seperti yang Bapak rencanakan itu bisa, terlaksana. Amin, 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 amin. Baik, Pak, nah, eee kalau, tadi ini kan Bapak katakan sumber belajar yang Bapak, gunakan itu buku teks, kemudian, metode yang Bapak gunakan itu masih metode yang kemarin-kemarin. Nah, tadi, Iya, Bapak sudah, mengatakan, rencananya ke depan. Nah, eee, saya, sepakat sekali, saya setuju dengan apa yang, Bapak sudah rencanakan. Nah, jadi sekarang, Bapak tadi kan sudah sedikit menyinggung apa yang akan dilakukan ke depan. Nah, eee jadi dari cerita tadi kita ini, obrolan kita ini, dalam dekat ini Pak, ada tidak rencananya Bapak dalam dekat ini untuk menyelesaikan, eee, kasus ini atau persoalan inilah dalam waktu dekat ini? Bagaimana Pak Sadri, kira-kira ada nggak rencana Bapak dalam dekat ini untuk menyelesaikan, kasus ini? oke. Jadi rencana dekat saya Mhm, untuk menyelesaikan masalah ini, saya ingin merancang pembelajaran saya yang mhm, mengasihkan menggunakan sumber belajar yang mhm, beragam, iya, YouTube atau mhm, di TikTok. Kemudian yang kedua, saya mhm, akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. mhm Kemudian mhm. bentuk tugasnya itu saya ingin mencoba memvariasikan Ibu, Mhm karena memang kemarin tugasnya itu mhm. saya hantam, ibaratnya saya hantam, saya ratakan semua. Ya, Iya iya iya, heeh, benar, Pak. itu. Jadi Heeh, jadi mungkin anak-anak yang merasa apa ya, anak yang kategori mampu, heeh dia heeh, enjoy-enjoy itu dia saja, maksud saya, Pak. bisa Mhm mhm. menjawab karena dia bisa Heeh, menalar, mhm, menganalisis teks yang dia baca. Tapi mhm mhm, sebagian ini anak-anak yang hanya bisa membaca tapi belum bisa menganalisis, itu pasti mereka mhm, tidak mengerjakan. Jadi di sini mhm, saya dalam waktu dekat ini, saya mhm, mencoba, memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian mhm, bentuk tugasnya itu saya akan sesuaikan dengan, mhm. kemampuan murid saya, Oh, iya itu. iya. Berarti sesuai Jadi profil mereka ya, profil belajar iya. anak ini? Betul Heeh. sekali Ibu. Jadi Oh, iya. anak-anak yang belum belum memahami belum terlalu paham dengan teks yang terlalu banyak, jadi saya Mhm, akan lebih mengisi mereka dengan gambar-gambar atau sumber-sumber mhm, video yang bisa mereka nonton. Bahkan nanti saya bisa memberikan mereka referensi untuk menonton satu video, nanti mereka mhm, bisa tinggal menulis apa yang ada mhm, di video yang mereka bisa lihat dari video yang mereka lihat itu. Jadi memang saya akan mencoba membuat tugas sesuai dengan profil belajar, gaya belajar. Ada yang kalau yang kinestetik mungkin tadi itu yang kemampuannya sudah bagus mhm. melihat. Iya, benar benar Nanti tuh, Pak. saya akan mencoba membuat tugas sesuai Mhm. dengan profil belajar mereka. Jadi tidak tidak semua sama begitu, Ibu. Mm-mm. Masya Allah, rencana yang luar biasa ya Pak. Iya, Mudah-mudahan bisa berhasil dalam dekat ini, sehingga amin, anak-anak ini bisa secepatnya eh, amin, menikmati pembelajaran yang inovatif, kreatif, ya amin, seperti ya itu. Bu. Baik Pak, Iya. kira-kira nih Pak, komitmen yang Bapak bisa buat untuk rencana Bapak ini ke depan, ada nggak komitmen yang Bapak buat terhadap, rencana Bapak tadi ini, untuk membuat pembelajaran yang inovatif. Wah, luar biasa sekali, Pak. Komitmennya gitu, Pak. Ada ndak Jadi, komitmen yang mm, Bapak buat? jadi Ibu dari rencana-rencana yang saya ingin lakukan, saya berkomitmen Mhm untuk mhm. selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Wow, menggunakan sumber belajar yang mhm berbagai sumber belajar dari platform-platform digital yang telah tersedia mhm pada saat ini, sehingga mhm. murid-murid saya itu bisa menjalankan yang namanya merdeka belajar. Itu dan saya Masya Allah. akan berkomitmen membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan pembelajaran tanpa ada unsur paksaan. Seperti Mhm. itu, Ibu. Dan Wah, luar saya biasa ini, Pak Sadri. akan berkomitmen untuk memilih sumber belajar pada murid-murid saya. Kan biasa anak-anak sekarang kan mereka itu tadi kalau kalau kita hanya memberikan satu sumber belajar pasti yang suka nonton, suka
melihat video mereka merasa bahwa saya terlalu dipaksakan. Jadi di sini saya akan menjalankan merdeka belajar. Saya akan berkomitmen Ibu seperti itu. Mm-mm. Luar biasa, Pak. Memang sih, Pak, karena saya juga sih mengalami di kelas, kalau kita guru itu tidak mau berubah, tidak mau mengembangkan diri, tidak mau, merubah mindset kita, nah kita akan menjadi, guru yang tetap berdiri di stagnan. Karena kenapa? Dikhawatirkan anak kita itu, anak didik kita itu lebih cerdas dari kita. Tidak bisa Iya betul dipungkiri loh sekali. Pak Sabri. Anak-anak sekarang lebih mahir loh itu megang gadget, megang Iya, Chromebook. Mereka lebih lebih ini ya kalau gurunya tidak belajar dan belajar itu bisa jadi anak siswanya itu lebih pintar dari kita. Karena tidak iya bisa betul kita sekali. pungkiri salah satu anak didik kita itu seperti saya, kebanyakan itu anak-anak didik saya itu yang les privat. Mereka selain belajar di sekolah, mereka di luar sekolah itu diprivatkan oleh orang tua mereka. Nah, kalau saya juga sebagai seorang guru tidak berpacu memperbaiki diri, wah saya tidak bisa bayangkan. Bisa jadi nanti anak didik saya lebih pintar dari saya. Satu Iya contoh betul kemarin Pak sekali. Sodri, saya uh, mengajar tentang Khulafa Hurasidin karena saya agama ya Pak. Ini berbagi aja deh Iya Pak, betul. karena Bapak tadi Iya betul. Iya. memancing saya tentang rencananya Bapak, jadi saya agak terbuka Iya iya. pikiran saya. Nah kemarin Baik baik. Pak itu saya mengajar tentang Khulafa Hurasidin. Nah di Khulafaur Rasyidin itu, salah satu siswa saya mengatakan, "Bu, saya sudah pelajari semua ini, saya sudah nonton di YouTube." Nah, kalau saya tidak banyak ide, tidak banyak bisa-bisa saya down loh. Materi yang akan saya dapatkan ini anak-anak saya sudah paham. Tapi kemudian saya coba mengkolaborasikan antara saya masukkan, saya berpikir, nah kalau anak-anak saya sudah banyak tahu nonton di YouTube, maka saya harus merubah model pembelajaran saya. Maka cerita tadi tentang Khulafaur Rasyidin saya bawalah ke dalam game. Jadi alur Ya, perjalanan para sahabat itu saya bawa di game. Jadi anak-anak itu tidak merasa bosan dan sudah mempelajari itu. Jadi luar biasa luar biasa. pengalaman Pak Iya. Sodri itu juga membantu saya karena saya juga seorang guru Pak. Setelah berbagi pengalaman. Saya bersyukur hari ini kita bisa coaching bersama Pak Sedri. Saya Iya, bisa mengambil alhamdulillah. pelajaran dari Bapak karena terus terang apa yang Bapak rencanakan akan ditindaklanjuti ke depan dan itu pembelajaran juga untuk saya karena dalam Iya. hal ini kita sama-sama belajar di mengajar di SD. Nah, Iya, betul Ibu. luar biasa sih Pak. Saya ini keren Pak. Desainnya Iya, Bapak ke depan itu menurut saya keren. Bagaimana iya, melibatkan teknologi di dalam pembelajaran di kelas SD itu sungguh sesuatu yang luar biasa. Apalagi iya. memang kita sekarang ini sudah berada di zaman zaman IT, tidak bisa lagi kita tidak melek IT. Jadi luar Iya, biasa betul Bapak. sekali. Betul betul. Iya, Bu. Iya, Iya. memang begitu Pak Sudri. Baik Pak Iya, memang betul Sudri, ya. Saya pernah alami terima juga kasih itu. banyak. Jadi ada satu Uh, materi. Iya, iya, iya. Baik, baik. uh, ya, alhamdulillah. Mm-mm, mm-mm. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kegiatan coaching kita. Saya Iya, bersyukur kita bisa berbagi dan jadikan ilmu. Begitu juga sebaliknya. Terima kasih Pak baliknya. Sodri, sehat Iya, selalu. Terus terima bergerak, kasih Ibu. tergerak, menggerakkan. Semangat Pak Sodri. Iya, Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama berkolaborasi, wujudkan mimpi. Kurikulum merdeka.